Selamat datang di channel YouTube Rumah Belajar Kita. Bersama saya Reja, di sini saya ingin membahas tentang sistem informasi di dalam lingkungan bisnis. Di sini ada manajemen sistem informasi perusahaan. Peserta dapat memilih istilah. Yang pertama, manajemen finansial. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen rantai pemasok. Yang keempat, manajemen hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima, perencanaan sumber daya perusahaan. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama, manajemen finansial. Mengapa kita harus melihat keuangan sebagai sistem materi yang akan kita ulas pertama kali ketika kita bicara tentang manajemen? Tentu tujuan perusahaan secara garis besar mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan perusahaan menjadi salah satu yang penting dalam kehidupan perusahaan tersebut. Untuk melihat manajemen finansial dan bagaimana sistem informasi tersebut dapat bisa membantu meningkatkan pendapat dengan cara pembelian barang atau reprocurement, manajemen dana tunai, pencernaan pembiayaan, manajemen aset perusahaan, akun hutang, akun piutang, jurnal umum, dan sejenis lainnya reporting. Di sini ada contoh seperti laporan rutin dan laporan khusus. Oke, yang kedua, manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM. Mengatur sumber daya manusia adalah hal yang sulit tentunya. Maka dari itu harus ada sistem yang dapat mempercepat proses pengerjaan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Biasanya ini disebut dengan HRIS, Human Resource Information System. Contohnya, modul utama kepegawaian seperti data karyawan, gaji dan tunjangan, pengembangan profesi pendidikan, dan lainnya. Di sini ada manajemen rantai pemasok. Perusahaan harus mempunyai strategi agar mengurangi biaya produksi, salah satunya melihat sistem yang berjalan tersebut. Di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan. Jika perusahaan mempunyai strategi penghemat biaya, maka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi biaya perjalanan atau biaya sewa gedung. Tahap yang kedua yaitu memilih sumber bahan baku yang tepat. Pertimbangan dari sisi harga, nama pemasok, pengalaman pemasok, serta kualitas barang pemasok menjadi suatu pertimbangan. Tahap yang ketiga, membuat barang mentah menjadi barang yang berharga. Dalam hal ini, banyak bagian yang dapat digantikan dengan teknologi sehingga mempercepat produksi. Dan tahap yang keempat, pengiriman barang dari pabrik menuju tempat pembuatan lanjutan ataupun tempat penjualan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, yaitu pengembalian barang apabila ada yang cacat. Kita lanjut aja langsung masuk ke manajemen relasi pelanggan. Sumber pendapatan pertama pasti pelanggan. Dengan banyaknya ketat persaingan, kita harus bisa memenangkan persaingan dengan mengambil hati customer kita. Teknologi sistem informasi dapat membantu pengatur relasi pelanggan kita agar pelanggan tetap setia membeli produk kita. Manajemen relasi pelanggan atau customer relationship management. Relationship management adalah strategi proses sistem informasi yang digunakan orang organisasi untuk menjaga relasi baik kepada pelanggan lama maupun yang baru. Kegunaan aplikasi RCM adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, pertumbuhan pendapat. Yang keempat, mendengarkan pelanggan. Oke, kita masuk yang ke manajemen yang terakhir, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Aplikasi manajemen bisnis yang mempermudah pengelolaan bisnis secara terintegrasi dan otomatis kita kenal dengan ERP atau istilahnya adalah Enterprise Resource Planning. ERP sering disebut sebagai aplikasi back-end yang bekerja tidak berhubungan dengan pelanggan. Aplikasi ini minimum fungsi penting perusahaan. Contohnya, modul finansial, aset sumber daya, dan semakin besar dan semakin banyak dukungan seperti CRM, CCM, dan QM, dan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya bahas tentang manajemen sistem informasi perusahaan. Cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sudahkah kamu belajar? Jangan malas supaya jadi pintar. Ingat-ingat kata orang tuamu. Semangat, gapai cita-citamu.